Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal menyelami pemikiran seorang tokoh yang bisa dibilang punya misi nekat banget buat memperbaiki dunia yang saat itu lagi hancur-hancurnya. Namanya Auguste Comte. Dan percayalah, semua pemikirannya bermuara pada satu hal, pencarian mutlak akan keteraturan. Yuk kita mulai. Coba bayangin sebentar. Kalian hidup tepat setelah pecahnya revolusi Prancis. Kacau balau, struktur sosial lama hancur lebur, dan ya, situasi di jalanan benar-benar mengerikan. Pertanyaan besarnya, gimana sih caranya ngebangun ulang sebuah masyarakat yang baru aja nyabik-nyabik dirinya sendiri? Nah, pertanyaan super mendesak inilah yang dorong Auguste Comte untuk bertindak. Dia nggak cuma mau nulis buku, tapi dia pengen nyiptain satu disiplin ilmu yang benar-benar baru. Oke, biar nggak nyasar, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari respons terhadap kekacauan pasca revolusi, lanjut ke hukum 3 tahap, terus naik ke puncak sosiologi, ngebahas ketertiban dan kemajuan, dan ditutup dengan positivisme serta agama kemanusiaan. Pendakian kita bakal terstruktur banget. Bagian pertama, merespon kekacauan pasca revolusi. Auguste Comte ini hidup dari tahun 1798 sampai 1857, dan dia ini sering banget dijuluki Bapak Sosiologi. Tapi ingat ya, Comte ini bukan tipe pemikir yang cuma nongkrong mikirin teori di ruang hampa. Gelar itu dia dapat karena dia benar-benar nuntut adanya solusi ilmiah yang ketat buat nyembuhin trauma nyapa di Prancis saat itu. Singkatnya, dia pengen banget ngegantiin kekacauan sosial yang brutal itu dengan prinsip-prinsip ilmiah yang stabil dan pastinya bisa diandalkan. Lanjut ke bagian kedua, hukum 3 tahap. Nah, mari kita lihat gimana pemikiran ini dibangun. Comte itu yakin banget kalau evolusi cara pikir manusia dalam memahami dunia itu selalu ngelewatin 3 fase pasti. Ibarat anak tangga, semuanya mulai dari tahap teologis, di mana kita masih nyari-nyari kekuatan di luar nalar atau hal-hal fiktif. Terus, kita naik ke tahap metafisika, mulai mempertanyakan hal-hal yang sifatnya abstrak. Dan akhirnya, kita sampai di puncak kedewasaan, yaitu tahap positif. Tahap di mana semuanya murni berbasis sains. Biar lebih kebayang, kita bedah sedikit ya. Di tahap teologis itu, manusia ngelewatin fase memuja benda keramat atau fetisisme, terus percaya banyak dewa, sampai akhirnya monoteisme atau percaya satu Tuhan. Habis itu masuklah ke tahap metafisika. Ini tuh semacam fase transisi loh. Kekuatan gaib tadi mulai digeser sama prinsip filosofis, kayak waktu kita bilang sesuatu terjadi karena hukum alam. Orang mulai nanya, tapi belum murni pakai sains. Sampai akhirnya, boom, kita masuk ke tahap positif. Di sini, kita berhenti itu mikirin asal-usul mutlak alam semesta. Alih-alih nebak-nebak, kita cuma fokus nyari hukum-hukum pasti lewat observasi, eksperimen, dan perbandingan. Masuk ke bagian ketiga, sosiologi di puncak. Dan ini benar-benar nunjukin kejeniusan Comte dalam menyusun hierarki ilmu pengetahuan. Dia ngurutin semuanya berdasarkan seberapa kompleks dan seberapa bergantung ilmu itu satu sama lain. Dimulai dari fondasi paling dasar yaitu matematika. Terus pelan-pelan naik ke astronomi, fisika, kimia, biologi, sampai akhirnya semua ilmu ini mendaki ke satu puncak tertinggi, sosiologi. Terus, kenapa sih sosiologi ditaruh di puncak yang absolut? Alasannya simpel tapi dalam banget. Comte sadar kalau manusia dan perilakunya di masyarakat itu adalah entitas yang paling rumit. Mempelajari kita secara ilmiah itu butuh pemahaman dari semua ilmu dasar tadi. Variabel dalam interaksi sosial manusia itu ada banyak banget. Jadi wajar aja kalau ilmu yang pelajarin kita itu harus jadi ilmu dengan tingkat pengamatan yang paling ketat. Sekarang, bagian keempat, ketertiban dan kemajuan. Nah, buat benar-benar memahamin masyarakat, Comte ngebagi sosiologi jadi 2 kekuatan penyeimbang. Di satu sisi, ada statika sosial. Ini tuh ibarat jangkarnya masyarakat. Fokusnya ke struktur, ketertiban, dan stabilitas. Misalnya peran keluarga, agama, atau bahasa yang bikin kita tetap utuh. Di sisi lain, kita butuh dinamika sosial. Ini mesin penggeraknya. Fokusnya ke perubahan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat dari satu tahap ke tahap berikutnya. Masyarakat yang sehat jelas butuh 2 pilar ini dong, biar nggak hancur lebur, tapi juga nggak stagnan gitu-gitu aja. Poin krusialnya itu kerangkum sempurna di slogan puitis ini, cinta sebagai prinsip, ketertiban sebagai dasar, dan kemajuan sebagai tujuan. Gila kan? Ini benar-benar memadatkan seluruh kerangka kerja Comte buat peradaban yang ideal. Kalau nggak ada ketertiban sebagai fondasi, kita bakal runtuh. Tapi kalau nggak ada kemajuan sebagai tujuan, kita nggak bakal punya masa depan. Dan kita sampai di bagian kelima, positivisme dan agama kemanusiaan. Oke, kita samain persepsi dulu soal intinya.
Positivisme itu adalah filosofi yang sangat ketat, yang nekenin kalau pengetahuan yang benar itu cuma bisa didapat dari fakta yang bisa diamati dan diuji secara empiris. Ini adalah garis pertahanan terakhir Comte buat ngelawan tahayul atau pemikiran tebak-tebakan. Dia yakin banget kalau sosiologi itu harus pakai metode sains empiris yang sama kayak fisika atau kimia demi memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Tapi nah, ini dia plot twist-nya. Ironi sejarah yang luar biasa. Sang bapak sosiologi yang ultra ilmiah ini, di akhir hidupnya, tiba-tiba nyadar satu hal yang sangat manusiawi. Dia sadar kalau logika sama observasi matematika aja nggak bakal cukup buat nyatuin umat manusia. Kita tuh pada dasarnya butuh ikatan emosional dan ritual buat ngerasa terhubung. Akhirnya, dia malah nyiptain lembaga sekuler yang disebut agama kemanusiaan. Di sini, yang dipuja bukan Tuhan supranatural, melainkan kemanusiaan itu sendiri, yang dia sebut sebagai The Great Being. Tujuannya apa? Buat nyiptain moralitas yang fokus pada altruisme, supaya kita hidup sepenuhnya buat kebaikan orang lain. Kontribusi Comte buat naruh pondasi ilmiah di ilmu sosial emang tak terbantahkan. Dia benar-benar narik kita dari era spekulasi murni. Tapi kesimpulan di akhir hidupnya itu ninggalin kita sama satu teka-teki yang masih terus menghantui era modern kita. Apakah sains dan logika itu benar-benar cukup buat nyatuin masyarakat yang retak? Atau jangan-jangan Comte emang benar kalau pada akhirnya kita selalu butuh ikatan emosional, bahkan moralitas yang nyaris kayak agama, buat bisa bertahan hidup bareng-bareng? Sebuah pertanyaan yang pantas banget buat kita renungin. Makasih ya udah ikut eksplorasi materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di bedah topik selanjutnya.